Ubaidillah radhiyallahu anhu. Dalam sehari aja perdagangannya ya untungnya ada perdagangan di Syam, ada di Irak, ada di Hijaz. Itu buat Talha hari yang jelek kalau nggak bisa untung 1 kilo 2 kilo emas. It's a bad day gitu loh. Kalau nggak bisa untung 1 kilo 2 kilo emas. Ini levelnya teman-teman. Ya. Akan Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu pernah untung satu malam kalau uang kita sekarang ya $25 juta satu malam doang itu. Oke, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ini kita tahu sebesar apa gudang emasnya. Sebegitu murahnya dia kalau ngebagi emas itu nggak kayak ditimbang, dipecah aja gitu. Abu Ubaidah bin Jarrah, ya. Kalau ingat ini jadi ingat nama Mas Tanto nih, Bapak Duta Besar kita gitu. Punya ketahuan dalam urusan umat. Karena Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu ini gelarnya Aminul Ummah. Aminul Ummah ini orang yang paling dipercaya oleh Nabi SAW untuk urusan umat. Jadi teman-teman, ini kalau kita teruskan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ini punya andil dalam Islam tersebarnya ke negeri Cina, keturunan-keturunannya. Sa'id ibn Musayyib, kita tahu gimana dia dalam berdagang. Jadi kita pengen bantah ini ilmiah, kita pengen bantah. Ada sebagian ya, sering kita temui ya. Mungkin kalau teman-teman belum temu, saya udah sering ketemu. Ya Ustadz datang ceramah, nggak penting dunia, nggak penting harta, nanti dia yang minta sumbangan. Siapa yang belum pernah ngadepin itu? Nah, jadi ini double standards. Enggak. Mereka ini ya, asyara mubasyarah adalah manusia terbaik setelah Nabi SAW. Cuman ada bedanya. Bagi mereka ini asyara mubasyarah, dunia cuma sampai di pergelangan tangan. Gak sampai ke hati. Gak sampai kayak kita. Kita tidur, kepikiran, jalan kepikiran. Dia enggak, dia sampai sini. Tapi dalam cara berbelanja, mereka benar-benar membelanjakannya dengan ihsan. Teman-teman yang semoga selalu dirahmati Allah. Kenapa perlu kita rontokkan cara pemikiran yang tadi salah? Karena kita merasa ini menghambat anak-anak muda, kaum muslimin wal muslimah ya, untuk berjuang lebih. Dengan kesalahpahaman ini sebagian orang banyak yang rebahan. Kita kenal sekarang milenial ya, istilahnya main game, rebahan, ya, leyeh-leyeh gitu ya, nggak jelas. Padahal kita punya contoh, yang contoh ini nggak akan habis. Bukan hanya di 10 sahabat Nabi SAW yang paling dekat. Dalilnya jelas, dalil hadisnya jelas. Nah, sekarang kita tarik dengan keadaan kita pada hari ini. Ya, qala Nabi SAW, ya ayuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am, wa sillul arham. Ya, wahai orang-orang, ini orang-orang beriman. Karena ini bayangkan, ini benefitnya dari hadis ini. Ya, ini ada 5 poin ya. Ya. Ini dibukanya hadis ini dengan ya ayuhan nas. Tadi yang kita bacakan ayat dari Allah dalam Quran itu ya ayyuhalladzina amanu, ada beda. Kalau dia ya ayyuhalladzina amanu, Allah lagi manggil orang-orang yang telah beriman kepada Allah. Artinya kalau nggak beriman jangan denger. Ini bukan buat orang yang nggak beriman. Ini dalam arti ini bahasanya bahasa orang yang telah beriman. Tapi kalau Nabi SAW ataupun Allah SWT mengatakan ayuhan nas, ini maknanya umum. Semua orang mendapatkan kebaikan dari ini. Ya? Kita ulang. Ya ayuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am, wassillul arham, wassallu bil laili, wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Nabi SAW, wahai manusia. Ya, istilah kalau kita sekarang ngomong dengan bahasa Indonesia, wahai para manusia, terserah mau tua, mau muda, miskin, kaya, budak, orang merdeka, raja, hamba, para pejabat, para pegawai, bahasanya buat semua orang. Sebarkan salam. Sebarkan salam. Afsus salam. Sebarkan salam itu maknanya apa?
Bukan hanya yang kita kenal. Kalau kita kenal, saya kenal sama Mas Budi lama. Mas, gimana kabarnya? Kalau kita pas ketemu datang di KBRI yang saya sapa cuma Mas Budi, bukan Asus Salam. Orang yang udah kenal dia sapa itu biasa. Tapi kalau kita yang spesial itu nyapa orang yang nggak kita kenal. Ini yang Nabi SAW ajarkan kita. Asus Salam, ya. Wa at'imut ta'am, maka feed the people, kasih makan orang. Wasilul arham, sambung silaturahim. Sambung silaturahim ini, kadang sebagian orang bilang, enggak, saya mah serang sama orang saya kenalin. Enggak. Tapi gimana sama yang ada pernah rusak sama kita? Gimana sama orang yang dulu dia pernah zalim sama kita? Bisa nggak kita nyambung? Ukurannya di sini. Wasilul arham menjadi amalan luar biasa. Kenapa? Extend the kinship. Fix it. Mend it. Kait kembali yang pernah rusak. Ini karakter orang. Nah, bonus hadiahnya nanti yang terakhir. Tapi dia orangnya tadi punya karakter menebar salam, senang ngasih makan orang. Sebagian kita kalau mau dikasih makan mikirnya, wah ini pasti saya dikira miskin lagi Pak. Enggak. Jangan pernah berpikiran jelek kalau orang mau ngasih makan kita. Karena orang kalau mau ngasih makan kita itu, kita juga dapat kebaikannya. Kenapa? Karena mentala ala khairin. Barang siapa berlaku baik, kita fasilitasi. Mislu haza ajri ailihi. Kita juga dapat kebaikannya dengan tidak mengurangi mereka. Jadi ini amalan besar. Amalun jariyah. Amalan jariyah yang paling murah adalah ngasih makan orang. Kayak Mas Budi ini ya. Kayak Pak Dubes, kayak Mbak Intut. Ini saya ngomongin mungkin teman-teman semua pasti begini. Ini karena yang saya kenal aja yang saya ngomongin. Mohon maaf bagi yang belum kenal. Tenang ngasih makan orang. Kenapa? Ini jadi amalan. Ya, modalnya murah, dimakan orang, sama orang itu makanan jadi tisu, jadi body cell, kemudian orang ya bermunajat kepada Allah, worship Allah, kita dapat semua amalannya dari itu. Paling murah tuh the best return on investment is feeding people. Poin keempat wasallu bil laili wan nasu niyam. Maka orang ini kemudian dia salat di malam hari. Tapi ada tapinya. Bukan hanya wasallu bil laili, tapi wasallu bil laili wan nasu niyam. Dia salat pada saat malam, bil laili, pada saat malam, wan nasu niyam, pada saat orang lain pada tidur. Yang keren itu salat pada saat orang tidur. Nah, dan bonus hadiahnya terakhir, tadkhulul jannata bisalam. Maka silahkan masuk ke dalam surga dengan tenang. Kalau bahasa Inggrisnya, kalau Nabi SAW, so enter paradise in peace. Enter paradise however you want to enter paradise, in peace. Paradise is yours. Subhanallah. Ini amalan ini nggak berat. Tapi kenapa bahasan kita bingung ke sini? Tadi yang dibahas, kenapa orang suka bahas miskin? Nah, bayangkan, dari amalan tadi yang 4 itu, berapa yang pakai modal? Kalau cuma Asus Salam, orang pikir nggak bayar. Tapi orang yang benar-benar ahlinya Asus Salam, dia juga ahlul silaturahim. Dia pakai modal. Nyariin orang, datengin orang. Pakai modal. Dia pakai fulus nih. Wasilul arham. Ini lebih-lebih. Ini lebih-lebih pakai duit. Ya. Kenapa? Mungkin ada nenek kita yang jauh tempatnya. Ada temannya ayah kita. Allah. Ada temannya ibu kita yang telah nggak ada. Nah, tugas kita nyambung. Semuanya dibutuhkan biaya untuk bisa nemuin ini. Ya. Jadi ada suatu persepsi yang salah. Sampai hari ini kita nggak dapat kenapa yang dikobarkan semangat kemiskinan. La haula wala quwwata illa billah. Sungguhnya ini keliru. Islam ini bukan suruh pilih ini azza dunya au hadza yaumul akhir. Bukan pilih, tapi orang kita menerima Islam karena pengen dua-duanya. Pengen di dunia hidup mulia, mati masuk surga. Itu orang pintar. Itu orang pintar. Ya. Dan contohnya sebagaimana Nabi SAW. Ya. Lihat bagaimana maharnya Nabi SAW dalam menikah 20 unta. Ada yang murahan.
Bagaimana disebutkan Nabi SAW itu orang yang paling dermawan. Terlebih di bulan Ramadan, semuanya pakai duit. Ya. Dan teman-teman, kita nih, tapi niatnya mesti benar. Kenapa pengen punya harta? Pengen dapat surga tertinggi. Pengen jadi amalun jariah. Pengen jadi modal buat ngajar anak Quran. Pengen jadi modal biar anak punya hafalan hadis nambah. Pengen biar anak istri saleh dan salehah. Pengen agar bisa jadi orang yang bayar zakat, bukan beban menerima zakat. Pengen jadi muzaki, nggak cinta jadi mustahik. Kalau Allah takdirkan kita jadi mustahik, cepat berubah menjadi muzaki. Pengen infak sedekah, pengen atimut ta'am, ngasih makan orang, terlebih di bulan Ramadan. Jadi COVID-19 ini cocok sama kita kaum muslimin. Negeri kita lagi susah, Indonesia, mana bantuan kita? Mana atimut ta'am yang hari ini Allah ganjar dengan ratusan kali, bahkan kalau bahasa Qur'annya khairan. Yang mana khairan itu hanya Allah yang balas, kita nggak tahu. Bisa ratusan, bisa ribuan, bisa puluh ribuan, bisa ratusan ribuan, bisa miliaran, Allahu a'lam. Nah, jadi sini ada satu konsensus. Orang mukmin yang kuat lebih dicintai dan lebih disukai oleh Allah. Sekarang pilih mana? Pengen jadi mukmin yang Allah lebih senangi dan lebih cintai atau enggak? Jawabannya pasti yang pengen Allah lebih cintai. Nah, gimana kalau sekarang masanya kita terbelakang, kita mundur? Ya, kita dalam kefakiran. Jawabannya mungkin kita belum tahu bagaimana cara mengibadahi Allah dengan benar. Mungkin tauhid belum benar-benar kita pahami. Mungkin kita nggak kenal Allah. Mungkin kita belum punya suatu relationship and great relationship dengan Allah Jalla wa'ala. Mungkin kita masih banyak maksiat. Mungkin masih ada kesyirikan di dalam hati. Mungkin kita belum benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin salat kita masih banyak bolong. Naudzubillah. Jadi dengan Allah, ya, dengan Allah Rabbul Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, mustahil Allah nggak kasih. Nah, teman-teman, ini kita mungkin, Mas mungkin ingatin kalau kita udah harus masuk ke sesi tanya jawab ya. Berapa menit lagi Mas sebelum kita harus tanya jawab? Maaf Mas masih tertutup, Mas masih tertutup. Oke, berarti. Kalau bisa 3 menit lagi kita tanya jawab mungkin lebih baik. Oke, siap. Oke. Jadi kita mau tutup bahwa lihat bagaimana hadisnya Nabi SAW tadi ya. Kita pengen ulang nih hadis biar jadi amalan kita terbaik. Ya ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam adkhulul jannata bisalam. Ya. Wahai manusia, sebarkan salam. Mau kita kenal nggak kenal, sebarin. Ya. Saudara-saudari kita yang belum berislam, sayangi mereka, cintai mereka. Itu juga salah nih, ya. Sama saudara-saudari kita yang belum berislam, nggak disapa, nggak ditemenin, nggak diajarin, bukan gitu Islam. Nabi SAW itu bagi zakat buat orang-orang yang belum berislam. Itu Islam. Nabi SAW itu bagi hewan kurban bagi orang yang belum menerima Islam. Jadi ada suatu pemahaman yang mungkin depan bisa kita bahas ya. Jadi banyak yang salah yang pengen kita benerin. Satu, seolah kita disuruh miskin. Kedua, seolah kita ini ada double standard. Seorang mukmin dan muslim bahasanya sama. Kalau dia sedang bicara dengan kaum muslimin, bahasanya sama. Ada saudara-saudarinya dia yang kebetulan Nasara, Kristiani, Hindu, Buddha segala macam. Bahasa kita pun sama. Karena bahasa seorang mukmin itu bahasa sayang. Dan inilah bahasa Allah Rabbul Alamin. Ya, kenapa kita bilang begitu? Karena nama Allah yang paling Allah cintai di antara asma Allah Husna adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman ini maknanya teman-teman adalah those, ya, Allah itu continuously graceful. Continuously, bukan sekali-sekali baiknya. Sayang terus-menerus. Ya? Dan Ar-Rahim itu, kalau kita pakai bahasa Inggris yang paling dekat sama ini adalah
intensely merciful. Ya. Nah, makanya kita harus sampaikan ini dengan benar. Dan harus keren. Jadi mukmin kok keren. Karena kalau nggak keren, ngapain orang akan menerima dakwah kita? Kita nggak mau masuk pindah turun kelas, nggak ada. Ya, kita setiap orang pengen masuk kelas, naik kelas, pengen upgrading gitu ya. Nah, jadi dengan ini kita ingetin lagi, kita tutup dengan hadis yang nomor yang Nabi SAW katakan. Kalau Nabi SAW, ad-din yusran, agama ini agama asik, agama yang mudah, agama yang tengah-tengah. Jadi Islam ini agama tengah-tengah. Dia nggak pernah ekstrem kanan, nggak pernah ekstrem kiri. Dia nggak pernah super hot, nggak super cold. Dia di tengah-tengah, dia lukewarm. Ya? Lalu nggak pernah melewati ambang batas. Semoga teman-teman, supaya kita bisa jadi agen yang bisa memberikan warna Islam yang sesungguhnya. Jadi warna Islam yang terdepan, warna Islam yang memberikan manfaat. Ya, mungkin kita tutup dengan langsung tanya jawab karena waktu telah menunjukkan waktunya tanya jawab. Silakan. Ya, terima kasih Ustadz, luar biasa tadi siraman rohaninya. Dan saya kira kita ada waktu sekitar 10 menit untuk tanya jawab. Terima kasih teman-teman yang dari Indonesia yang telah bergabung. Mungkin silahkan yang mau bertanya dibuka mikrofonnya, bisa langsung menanyakan. Silakan. Mungkin sekarang dibuka saja mikrofonnya semuanya supaya bisa yang mau tanya langsung saja. Sayang waktunya soalnya. Pak Budi. Ya Pak. Saya minta waktu setengah menit. Oh silakan Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Reza Abdul Jabbar yang telah menyiapkan waktu untuk memberikan tausiah dalam kultum virtual sore ini. Saya tidak bisa mengikuti sampai akhir karena harus bantu istri nyiapin buka puasa. Masya Allah, ini Masya Allah. Saya ada beberapa pertanyaan, tapi nanti saya tidak mau ngambil waktu ini. Barangkali nanti saya akan melalui WA saja ke Pak Ustadz. Ya Mas. Karena ada beberapa pertanyaan sebenarnya sangat related to the topic that you have just said. Yes. Ya, menjadi muslim yang keren dan Islam itu sesungguhnya agama yang mudah. Masalahnya sekarang ini karena interpretasi Islam itu menjadi agama yang sulit. Nah ini yang harus segera kita carikan penjelasannya. Ya. Tapi saya nanti akan langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman. Silakan yang lain.